Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara li nahjihi ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Kita sudah masuki tahun 1447 Hijriah. Kita harus berupaya untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita, tingkatkan semangat kebaikan kita, karena pada dasarnya usia kita bukan bertambah, ya bangun ya, berkurang. Wallahu a'lam. Di tahun 1447 Hijriah ini kita selesai enggak sampai bulan Dzulhijjah yang akan datang nanti kan itu. Ya, jadi harapannya selalu kita berupaya untuk punya nilai tambah gitu. Sebab kalau seperti kemarin saja itu masih rugi. Kalau lebih kurang dari kemarin, apa rasanya? Kalau masih sama dengan kemarin rugi. Kalau lebih kurang dari kemarin, apa rasanya Pak? Celaka. Harusnya hari ini, tahun ini lebih nambah kebaikannya dari tahun lalu, dari hari kemarin kan itu. Jadi wakun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Upayakan setiap hari kita tambah gitu ya. Jadi jangan sampai usianya berkurang, dosanya nambah. Harusnya usia berkurang, kebaikan nambah, dosa berkurang. Jadi semakin nambah usia atau semakin berkurang, semakin semangat ibadah kita. Jadi berbagai macam ibadah yang harus kita lakukan, dari ibadah jasadiyah, ya, fisik kita, sholat, itu ya, wajib yang sunnah, ibadah maliyah kita, infak, zakat, sedekah kan itu. Jadi semua sarana yang Allah berikan kepada kita ini semuanya ya harus dijadikan sebagai bentuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibadahnya tidak terfokus pada sholat, puasa, zakat, haji saja, namun banyak ya cara-cara ibadah-ibadah yang dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita, menambahkan kebaikan-kebaikan kita, sehingga pada saatnya nanti kita dilihat catatan amal baiknya, ditimbang amal baiknya, justru amal baik kita semakin bertambah. Begitu dilihat catatannya, catatan amal baik kita, masalah kita ya banyak kan itu. Sehingga Allah mengatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapapun yang amal baiknya banyak, amal baiknya timbangannya berat, maka hidupnya bahagia mendapat ridha Allah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, apa kan?
fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan amal baiknya ada tapi sedikit, ya, maka tempatnya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi hawiyah itu adalah ya api narun hamiyah, api yang sangat panas. Jadi kita berupaya ya, karena kita nggak tahu catatan amal baik kita sampai berapa. Sekian tahun ini kita melaksanakan ibadah dari usia 15 tahun, usia balik sampai sekarang. Pak Mulyono sudah berapa tahun itu ngumpulaken amal soleh. Kalau kelihatan mesti gunung kayaknya itu. Kadang nggak kelihatan. Jadi udah berapa nih amal baik kita? Kalau diperlihatkan nanti sombong. Udah banyak lah, nggak usah gitu kan. Walaupun di satu saat dikasih tahu bahwa pahala sholat sunnah fajar sekian, pahala sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sekian, ya ada yang nggak dikasih tahu berapa pahalanya kan itu. Namun kalau itu kelihatan sudah numpuk. Tapi wallahu alam, apakah masih aman gitu kan? Apakah sudah berguguran kan itu? Kalau masih aman itu harapan kita. Kalau berguguran ini yang menjadi musibah. Kita kumpulin terus setiap saat kita berbuat baik, ternyata nggak aman, berkurang malah pada saatnya dilihat catatannya habis kan. Naudzubillah kan itu. Jadi selain kita menambah kebaikan setiap saat, setiap harinya, kemudian di sisi lain kita menjaga agar yang sudah ada ini jangan berkurang kan itu. Dari hal-hal, dijaga dari hal yang mengurangi amal-amal ibadah kita, berkurang itu kita jagakan itu. Jangan sampai kita usaha nambah tapi yang menjadikan susut tidak dihindari kan itu malah ya pada waktunya malah kehabisan kan itu. Jadi nanti semua akan mendapatkan catatan amal solehnya ya di pada saatnya yaumil qiyamah nanti. Jadi dikatakan di sana fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang terima rapotnya dari tangan kanannya, dengan tangan kanannya maka hisabnya ringan. Tapi kalau terima rapotnya dari belakang, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Maka kita upayakan ya setiap saat, setiap hari harus tambah amal soleh. Karena belum nggak kelihatan berapa banyaknya yang sudah kita lakukan, maka anggap baik baru sedikit gitu ya. Anggap baik Pak Oji baru sedikit ya. Jangan belum ada sudah tapi baru sedikit gitu ya. Karena kalau sudah merasa sudah banyak, remen Pak Hilman. Kalau merasa udah banyak, udahlah, udah banyak. Diajak sholat berjamaah, pahalanya 1/27. Wah udah banyak saya mah. Repot urusannya gitu. Kalau apalagi yang pulang haji, ya 1 rakaat bandingannya 100.000 rakaat. Pulang haji mesti kamar bae ning omah bae. Kenapa aja ke masjid? Masih banyak pahala saya. Itu nggak boleh kan itu. Harus merasa kita ini masih kurang amal solehnya, bahkan harus merasa masih banyak dosa. Biar selalu istighfar, selalu taubah gitu kan. Tapi kalau merasa sudah nggak punya dosa, malah nggak mau bertaubat, nggak mau istighfar kan itu. Jadi hiasi dirimu dengan dosa, bukan berarti harus berdosa ya. Hiasi dirimu dengan dosa bukan berarti kita harus banyak dosa. Harus merasa diri ini banyak salah, banyak dosa. Kenapa? Biar banyak istighfar. Rasakan bahwa kita ini masih sedikit amal baiknya, harus lebih ditingkatkan kan itu. Jadi jangan sampai ya semakin kendor, semakin malas. Naudzubillah, kalau pas lagi malas-malasnya, lagi kendor-kendornya, malaikat Israel menghampiri
kamu cukup sampai di sini aja, gitu kan. Dari Israel, ayo sekarang kita selesaikan, udah cukup sekian puluh tahun kan itu. Kalau ngumpulin harta kayaknya kelihatan, kamu dari umur 15 tahun sampai sekarang tuh kayaknya udah kelihatan, mobil udah berapa, rumah udah berapa gitu ya, kelihatan. Tapi kalau amal soleh nggak nampak sudah berapa ya kan. Maka karena nggak kelihatan ini, maka terus kejar sebanyak-banyaknya. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas urusan sedekah. Ya, panjang bab sedekahnya. Bab sedaqatul alaniyah, bab sedekah alaniyah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, bil-laili di waktu malam, wan nahari dan di waktu siang, sirron secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan secara terang-terangan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka bagi mereka tidak ada rasa khawatir, gak ada rasa takut dan gak ada rasa sedih. Sudah dijanjikan oleh Allah, tempatnya adalah jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi sedekah itu bervariasi ya. Ada yang mungkin diserahkannya dilakukannya di waktu malam gitu. Ada yang wan nahar di waktu siang. Jadi ada namanya sedekah subuh, ada namanya sedekah Jumat, ada namanya sedekah apa mana gitu ya. Sirron, ada yang secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, ada yang terang-terangan kan itu. Jadi berbagai cara bagaimana kita melaksanakan ibadah maliyah ini, infak, zakat, sedekah, itu banyak cara kan itu. Ada yang jam sekian, ada yang harus sedekah pagi, sedekah sore, sedekah malam, sedekah Jumat kan itu. Bahkan mungkin ada momen-momen tertentu itu. Sedekah apa? Sedekah Muharram kan itu. Ada apa lagi? Sedekah Lailatul Qadar, sedekah itikaf gitu kan. Jadi momennya banyak kan itu. Di waktu itikaf Ramadan mungkin banyak orang bersedekah. Di setiap Ramadan, setiap sore banyak orang sedekah memberikan iftar kan itu. Banyak momen-momen untuk bagaimana kita sedekah itu terus-terusan nggak henti kan itu. Billaili wan nahar, malam, siang, sirron secara sembunyi-sembunyi ya. Gimana secara sembunyi ya? Ya, secara sembunyi itu kalau dalam hadis dikatakan di salah satu 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di saat nanti pada waktu matahari sudah dekat, langitnya sudah nggak ada, jadi matahari itu sejengkal dekat dengan kepala kita, nggak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka ada 7 golongan yang bernaung di naungan Allah. Yauma la dzilla illa dzilluh. Jadi tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan itu salah satunya adalah orang yang tangan kanannya memberi, iya, tangan kirinya tidak tahu, apalagi tetangga, apalagi orang lain gitu. Sehingga sedekah sir itu ya, sedekah sirron sembunyi itu adalah sangat-sangat menjaga ikhlas, menghindari sifat riya kan itu. Bisa jadi sedekah alaniyah terang-terangan juga bisa jadi lebih baik. Jadi yang baik mana? Sedekah sir sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Dua-duanya baik. Gitu ya. Dua-duanya baik. Sedekah sir sembunyi-sembunyi dalam rangka menjaga keikhlasan dan juga menjaga si penerima ini kenapa?
nggak terlalu dipertontonkan itu kan. Kadang-kadang orang nggak datang diundang lewat pengeras suara, zakat fitrah diumumin, tolong nama-nama disebut, silakan datang ke masjid untuk ngambil zakat fitrah. Pertama rombongan fakir, satu-satu di absen itu kan, rombongan fakir, izin amat ya gitu, rombongan fakir itu. Yang kedua rombongan miskin. Yang ketiga golongan yang banyak utang, dipanggil lewat pengeras suara, males tekan nih lah, di absen kali itu. Memang sebetulnya ada kelompok-kelompoknya ya, 7 golongan kan, kelompok fakir, kelompok miskin, kelompok amilin, kelompok gorimin, kelompok sabilillah, ibnu sabil, riqab, mu'allaf gitu kan. Ada kelompoknya, tapi jangan dipanggil lewat pengeras suara. Barang dipanggil si fulan dari kelompok gorimin, banyak utangnya, males tekannya itu. Ya, jadi bisa jadi dengan cara sirron, sembunyi-sembunyi, nggak usah diumumin, itu lebih baik. Kenapa? Menjaga perasaan mustahik si penerima tuh. Kalau sampai ditulis di amplopnya fulan fakir gitu kan, kan itu berat kan itu, mending tak cukup lah gitu ya, pada di absen lewat pengeras suara diumumin gitu kan. Berikutnya rombongan apa nih, miskin nomor 1, langsung orang dengerin, masuk miskin kan itu. Tapi bisa jadi yang nggak diundang, nggak disebut namanya, sewot, marah gitu, Pak Oji, kenapa saya tinggal di tempat ini bertahun-tahun nggak pernah dipanggil suruh ngambil zakat. Harusnya jangan marah, harusnya alhamdulillah, berarti tidak digolongkan kepada golongan fakir, miskin, kan itu, gorimin, kan, mu'allaf. Kalau mu'allaf mungkin baik-baik juga kan itu. Tapi kalau golongan-golongan dianggapnya fakir, miskin kan itu. Memang Rasulullah SAW mengharapkan di kelompoknya kelompok miskin. Allahumma hsyurna fi zumratil masakin. Jadi harapannya itu ya kelompok orang-orang miskin itu tidak merasa bangga dengan kekayaan kali itu. Jadi anggap itu. Tapi ketika ada bab zakat, infak, sedekah, jangan bilang saya miskin gitu. Artinya kelompok orang miskin itu risiko hisabnya nggak banyak ya. Kalau tergolong orang agnia, orang mampu, nanti pada yaumil kiamah pertanyaannya banyak hisabnya. Dari mana harta ini dikemanakan, kenapa di sini, kenapa banyak hisabnya akan itu. Maka harapan itu kelompokkanlah di golongan orang miskin dalam urusan hisabnya. Tapi ketika kehidupan supaya selalu ya sedekah billaili di waktu malam, wan nahari di waktu siang, sirron sembunyikan itu, alaniyatan itu ya sarananya ada. Kita kapan sedekah malam, sedekah subuh, sedekah siang, kapan sedekah sembunyi, sedekah. Tapi kalau sarana uangnya nggak ada, apa Pak Haji yang mau ditokakan kali itu ya. Jadi ya apa imbalannya? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi di ayat 274 itu ya dijamin oleh Allah. Ada jamin dari Allah, nggak ada rasa khawatir, rasa takut dengan sedekah, baik pagi, malam, rahasia, sembunyi-sembunyi, karena itu semuanya Allah yang sudah menjaganya. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Semua akan diberikan balasan Allah ya tanpa batas gitu. Jadi berlipat-lipat, dari 1 menjadi 7, dari 7 menjadi 700, bahkan sampai tanpa batas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan balasan berlipat-lipat tanpa batas, tidak bilangan. Walaupun sebagian dikatakan balasnya sekian-sekian, tapi sampai yudha'ifu liman yasha kan itu.
Jadi sedekah sir itu manfaatnya menjaga keikhlasan. Walaupun kotak amal itu keliling, ya kalau kita kan keliling Pak Rojali ya, wis tonggo pilih pintu itu keliling, maka masukinnya ya uangnya dikumpetin, bolongannya ditutupin, itu kan makmul ya, supaya jangan kelihatan orang. Kira-kira kenapa ini? Nggak kelihatan itu kenapa? Kenapa nggak boleh kelihatan orang? Cilik. Itu kan lewat dorong, tutupin bolongannya, ambil masukin itu kan ya. Itu uangnya besar apa kecil kan itu ya. Kalau uangnya besar itu masya Allah, itu namanya sodakoh sirran, sembunyi-sembunyi gitu kan. Umpetin bila perlu, ngambilnya juga ya ngumpet-ngumpetkan itu, atau udah disiapin kan itu. Masukinya juga ngumpet-ngumpetkan itu. Jadi menjaga nilai keikhlasan. Kemudian juga menjaga si penerima. Kalau di Bang sini miskin, kesinggung rasanya gitu ya. Mending urut tak parah nih gitu kan. Kalau dipanggil sebut nama mustahiknya gitu, kelompok fakir, kelompok miskin, kelompok gorimin, nah itu ya itu ala niatan, terang-terangan. Apa faedahnya, apa manfaatnya kalau kita sedekah dengan terang-terangan? Ya pertama, apa, memberi contoh, ngajak. Kalau ngelihat si A ini infak, masa saya enggak? Kan itu. Kalau si A itu 100, saya 200. Baru namanya fastabiqul khairat. Tapi tetap ikhlasnya dijaga, gitu ya. Kalau ngelihat itu aja infaknya, uangnya biru kan itu, masa saya kalah? Jadi urusan dalam iri, urusan bab kebaikan boleh. Sudah saya sampaikan di hadis ini, tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Apa tuh? Iri kepada orang yang punya uang, punya harta, dan setiap saat infak. Fisabilillah. Jadi saya pengen seperti orang itu, punya uang tapi terus belajar ke jalan Allah. Dan iri kepada orang yang punya apa tuh? Punya ilmu, diamalkan. Saya lihat kalau masya Allah gitu ya, rajin ibadahnya, jadi punya ilmu diamalkan. Boleh ngiri. Jadi ketika ada orang yang sedekah alaniyah, sedekah terang-terangan kelihatan, saya lebih, saya gitu kan itu, berlombakan itu. Tapi jangan sedekah alaniyahnya di atas panggung. Iya. Itu bahasanya bukan sedekah, itu mah nyawer namanya gitu kan. Jadi uang keluar dari itu banyak namanya gitu ya. Ini zakat, ini infak, ini sedekah, ini wakaf, ini nyawer. Wah, macam-macam namanya gitu kan. Terus gitu. Banyak nama, tinggal tergantung innamal a'malu binniyat kan itu. Kira-kira menyawer itu dapat pahala loh ya. Pamul kan alaniyah kan itu. Jadi fungsi apa, manfaatnya sedekah alaniyah terang-terang itu kan ya mengajak yang lain. Termasuk alaniyah juga, begitu diserahkan ke panitia langsung diumumin, jazakumullah, terima kasih khairul jaza kepada Pak Mulyono yang sudah memberikan sedekahnya 100 juta rupiah. Terus wah, yang di sana ngedengerin, Pak mau aja 100 juta, berangkat saya kan, langsung kan itu. Itu juga manfaat diumumin itu kan itu. Tapi juga kalau nggak diumumin marah gitu kan. Saya tadi pagi naruh nggak ada pengumumannya, punya saya nggak disebut lah gitu. Jadi ada yang ditulis hamba Allah, hamba Allah. Setiap pagi saya dengar belasana terus, jazakumullah khairul jaza. Masuk lagi dari saudara 20.000 rupiah. Itu tujuannya bukan ria, itu dalam rangka yang lain, ayo dong kan gitu. Yang sudah kan itu, dia absen terus. Dengar nggak di sini Pak? Belasana 20.000, dua sana berapa gitu, terus teriak-teriakin setiap subuh.
nggak harus hari Jumat, sahabat subuh pasti diumumin, dibuka peluang namanya sedekah subuh kan itu ya. Itu terus digembor-gembor, disebut satu persatu, yang datang nama siapa tulis, langsung diumumin jazakumullah khairan. Banyak doanya. Sebetulnya dengan jazakumullah khairan itu sudah aman, tapi ditambah dengan bahasa yang difahami oleh masyarakat sekitar, semoga rizkinya diberkahi, ditambah berkah, kemudian urusannya dimudahkan, yang belum punya jodoh semoga dapat jodoh, segala macam. Ya akhirnya tambah semangat, besok ngasih lagi kan itu ya. Jadi baik sedekah itu sirran sembunyi atau alaniyatan terang-terangan, innamal a'malu binniyat. Jadi walaupun diumumin tapi saya niatnya ikhlas gitu. Karena ya ria itu nggak usah ngomong kan itu. Ria itu ada di hati. Oh saya nggak ria, cuman diumumin kenapa? Biar orang dengar, itu nggak usah diomong-ngomong kan itu. Biar bagian yang nyebutin ada lagi panitia gitu kan, sebutin kan itu. Di ayat lain dikatakan intubdus sadaqati fani immahi wa yutuhfuha wa tudal fuqara fa wa khairul lakum fa yukaffir ankum sayiatikum, di surat Al-Baqarah 271. Kalau ada yang megang HP di surat Al-Baqarah 271, kul intubdus sadaqati fani immahi, katakan jika sedekah itu dijaharkan ya, diperlihatkan, fani imah itu lebih baik. Tapi wa itufuha, jika kamu rahasiakan, sembunyikan dan diberikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, itu juga lebih baik. Jadi sing urip bagus mah sing apa? Sing urip sedekah. Jadi baik bagusan mana? Sedekah secara sirron, secara rahasia, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kalau semuanya bagus, dua-duanya bagus. Yang nggak bagus yang apa? Sigur sedekah. Yang nggak sedekah kan itu. Kenapa? Ayatnya jelas mengatakan begitu. Jadi katakan Muhammad, jika kamu memberikan sedekah dengan terang-terangan, fani imai, itu adalah bagus. Tapi jika kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itu juga lebih baik kan itu. Ditambah ayukafir angkum sayyiatikum, ditambah dengan, dan Allah akan menghapus semua kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan, dosa-dosa kalian. Jadi sedekah sir itu dapat menghapus dosa. Ketemu ayatnya Pak, yang dibuka ayat. Jadi 271. Jadi selain khairul lakum, selain itu lebih baik sedekah sembunyi itu, juga wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan Allah ya menghapus semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian. Jadi ya dengan sedekah itu sisi lain mendapat pahala, ya, mendapat doa dari yang dikasih, disedekahi, diinfaki, dan juga dosa-dosa kita terhapus. Kan harus ya, panitia zakat itu begitu ada zakat kan didoain. Apa tuh doanya? Apa doanya kan Pak Hilman? Kalau dalam zakat itu, ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Ya Allah, semoga Allah membalas, memberikan pahala atas apa yang kau keluarkan, dan semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang masih disisakan, yang masih menjadi berkah, yang sudah diinfakkan menjadi pahala. Tapi di ayat ini, di ayat Al-Baqarah 271 ini, selain sedekah sir itu adalah khairul lakum, lebih baik bagi kita, juga ditambah wa yukaffir ankum sayyiatikum, dosa-dosanya terhapus. Jadi punya dua nilai, pahala dapat, kemudian dosa berkurang, terhapus kan itu. Tapi jangan sampai kemudian muncul gitu, saya sudah sedekahkan itu,
Maksudnya dijaga ya keikhlasannya. Jadi fahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Itu di surat Al-Baqarah 271. Jadi mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, mau sembunyi, mau terang-terangan, semuanya baik. Yang penting jaga hati dari penyakit riya, dari penyakit takabur, dari penyakit sombong. Jangan sampai begitu ada orang ngasih sekian kecil, kita ngasih banyak, diomongin. Takabur itu, sombong itu menganggap remeh, menganggap kecil punya orang lain, ya, dan membesarkan, membangga-banggakan punya diri sendiri. Itu namanya takabur. Itu ya Allah nggak suka. Itu hadap orang yang takabur, dan juga itu adalah bagian daripada anak cucunya iblis gitu ya. Yang dikatakan innallaha yuhibbul mutakabbirin. Allah nggak suka sama orang-orang yang takabur kan itu. Jadi kalau sir itu ya pertama kita nilai ikhlasnya betul-betul kelihatan. Tinggal bagaimana praktek sedekah sir itu ya kira-kira kalau ada mau sedekah itu Pak Haji ya sir biar nggak tahu orangnya, biar orang yang dikasih nggak tahu dari mana. Repot untuk dia. Bisa-bisa si pemiliknya yang dikasih sedekah itu bisa-bisa ragu-ragu. Ini uang siapa ya? Ada di baju saya. Kalau di tempat-tempat lain masjidnya berantakan. Jadi baju itu pada gantung. Ya, kira-kira pulang sholat Pak Hilman ngambil duit masukin di baju orang yang gantung itu. Dan itu. Kira-kira Pak Indra yang punya baju itu ragu-ragu nggak itu? Kok ada uang di kantong, uang siapa ya gitu? Benar baju di mana? Saya taruh baju di sana di belakang. Kok ada uangnya gitu? Apa salah alamat kan itu? Kalau tas banyak numpuk gitu ya, kayak jamaah umroh, jamaah haji, tasnya kan pada ngeletak aja di tempat tidurnya. Orangnya keluar, taruhin duit di tasnya. Kira-kira yang punya tas kedengeran alhamdulillahnya apa? Malah curiga gitu kan. Alhamdulillah tas saya ada uangnya gitu ya. Ini berdoa terkabul, namanya lagi haji, lagi umroh gitu ya. Begitu minta rezeki ternyata di tas saya tiba-tiba ada uangnya gitu kan. Padahal itu adalah bagian daripada sedekah sir, sembunyi-sembunyi kan itu. Ya mungkin yang punya tas mungkin nggak berpikir bahwa itu adalah sedekah. Ya mungkin itu berpikirnya doanya dikabulkan. Begitu di Mekah, tas saya keluar duit kan itu. Itu dari malah macam-macam pikirannya kan itu. Jadi banyak cara sedekah sir itu ya pertama nggak kelihatan orang, bahkan nama hadis dikatakan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah itu adalah diantaranya orang yang sedekah, tangan kanannya mengeluarkan sesuatu, seinfak, sedekah, tangan kiri tidak tahu, apalagi orang lain kan itu ya. Jadi hadis itu dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan pada yaumil qiyamah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada 7 golongan yang akan bernaung di naungan itu kan itu pada yaumil qiyamah. Semua kepanasan, keringatnya kemana-mana karena matahari dekat kan itu. Tapi ada 7 golongan yang berteduh enak di bawah naungan Allah, nyaman gitu kan. Siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin itu yang mana? Kepala keluarga pemimpin, ya untuk keluarganya. Ketua RT pemimpin, ketua RT pemimpin, sampai ya presiden, semuanya pemimpin, termasuk diri sendiri pemimpin. Apa tuh hadisnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi adil itu ya terhadap pada diri sendiri kan itu. Ajumangan besalat muur kan itu. Artinya jasmani dipenuhi kebutuhannya, rohani juga dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhan jasmani apa?
kalau lapar makan, kalau haus minum. Kebutuhan rohani zikrullah, tilawah, tausiah, kan itu. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengalami galau, lagi mengalami malas gitu ya, itu minta ditauji, bacakan surat Al-Qari'ah, gitu kan. Panggil muridnya, coba bacakan Al-Qari'ah. Mungkin kalau dibaca sendiri ya kurang gitu kan. Artinya apa? Tukang cukur itu kalau mau cukur dewek tak? Kan itu ya. Dicukur orang lain gitu kan. Jadi tukang pijit juga kalau mau dipijit ya mijit orang lain yang mijit ya. Jadi Imam Syafi'i itu tukang ngisi tausiah. Ilmunya Masya Allah gitu. Bukunya berapa nama dan berapa jilid itu Imam Syafi'i. Tapi ketika dalam kondisi down, dalam kondisi datang sifat malas, panggil muridnya, bacakan surat Al-Qari'ah. Dibaca Al-Qari'ah. Begitu sampai ayat fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Semangatnya muncul gitu kan, harus banyak amal baiknya. Begitu dibaca wa amma man khaffat, jangan sampai turun, jangan sampai kurang, kan gitu. Jadi kalau timbangan baiknya itu sedikit, ringan, fa ummuhu hawiyah, nggak mau, kan itu. Jadi kalau kita baca sendiri beda, dibaca dewek. Coba kita dengerin yang tausiah. Ayatnya mah ayat itu aja, kemarin juga saya baca ayat itu, kan itu. Kita baca itu kemarin, tapi begitu yang baca, yang menyampaikan siapa, beda. Itu kalau datang kiai kondang itu ya, yang datang berbondong-bondong, rekamat parkiran, wis nggak keurusan, pokoknya nggak perlu nyiapin snack, saking banyaknya orang gitu kan. Yang datang kiai kampung, biasa-biasa aja gitu kan, umpamanya. Itu yang hadir beda, padahal intinya sama. Apa? Ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu intinya. Tapi beda siapa yang menyampaikan itu, ya ada magnetnya gitu kan, ada magnetnya gitu. Jadi kalau baca sendiri, yes, makanan baik. Coba orang yang baca beda, kan itu. Nggak apa-apa Pak Mul, sekali-kali minggu subuh gitu, wajah baru segitu, sebulan sepisan gitu ya, kayak gitu, supaya nanti beda. Oh, partai mana biasa-biasa baik kan. Ya memang biasa kan. Coba wajah baru kan itu. Kayaknya sudah lama Pak Mul nggak undang Ustaz. Siapa cari? Sudarman. Iya udah lama gitu kan. Beda. Ya, begitu dia menyampaikan itu. Nah, tapi kalau udah setiap hari itu maning kan itu. Tapi kalau baru-baru ya beda rasanya. Kalau setiap hari makan kulit tangkil terus itu kan ya beda. Tapi kalau sesekali gitu, apa kulit tangkil enak ya, enak wong baru sekarang. Coba tiap hari mubeng gitu kan gitu. Jadi imamun adilun, pertama adalah imam yang adil gitu ya. Jadi kita ini imam terhadap diri sendiri, terhadap keluarga. Jadi semakin ada tambahan-tambahan, semakin tambah pertanggungjawabannya. Diri sendiri tanggung jawab pada diri sendiri. Bagaimana adil kepada diri sendiri kita. Jangan sampai waktu itu habis untuk kegiatan sia-sia, nggak adil. Gunakan waktu itu ya, ada jam ibadah, ada jam istirahat. Bila perlu istirahatnya ibadah, kan itu. Kemudian yang kedua adalah syabun nasa'afi ibadatillah, anak muda yang hidup dalam ibadah pada Allah. Jarang-jarang gitu ya, anak muda yang rajin ke masjid gitu ya. Sibuk, jam sekarang ini belum bangun. Anak muda mah gitu, malam minggu gitu ya, dan sing durung tangi
ada yang sudah kemana-mana kan itu. Jadi syabun nasyafi adalah seorang muda yang tumbuh dalam ibadah, selalu diberikan ibadah kan itu. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jadi kalau belum sholat itu apa rasanya? Gak enak gitu. Ada sesuatu kayaknya, aduh belum sholat kan itu. Jadi selalu hatinya terpaut dengan masjid kan itu. Kalau ada masjid itu kepengen mampir, kepengen sholat tahiyatul masjid, pengen mampir, kepengen kan itu. Itu selalu hatinya terpaut dengan masjid, bukan terpaut dengan mall gitu kan. Ada mall pengen mampir, ada mall pengen mampir itu. Ini ada masjid kepengen mampir, ngapain? Sholat tahiyatul masjid, ngapain kan gitu. Jadi itu hatinya itu terikat, terpaut dengan masjid gitu. Yang keempat adalah rajulun tahabba fi ibadatillah. Jadi dua orang yang saling mencintai, berukhuwah karena Allah, berpisah karena Allah. Itu agak-agak agak susah. Bersaudara, berukhuwah karena Allah. Dalam kondisi apapun tetap saudara saya. Tapi bersaudara karena teman, karena satu tempat, satu pekerjaan, bisa jadi beda pekerjaan dimutasi, gak saudara lagi, lupa. Kita bersaudara kenapa? Satu wilayah, satu komplek, pindah tempat sudah dilupakan. Tidak boleh bersaudara karena Allah, dimanapun ia berada tetap saudara saya. Karena itu punya uang saudara saya, nggak punya uang saudara saya. Jangan sampai begitu urut di duit nggak ditemenin, itu bukan saudara saya. Kenapa? Sekarang udah kiri, nggak punya uang kan, bukan saudara saya kan itu. Yang kelima adalah rajulun datu imra'atan data mansabin wa jamalin, seseorang yang dipanggil sama perempuan cantik, kaya, punya jabatan, kemudian mengatakan apa? Inni akhafullah, saya nggak mau, takut sama Allah. Nah, ada para jali ya kira gitu kan. Seorang dipanggil sama perempuan cantik, kaya gitu ya, kemudian punya jabatan, kemudian kita jawabnya apa? Saya takut sama Allah, nggak mau kan itu ya. Itu kayaknya susah. Buku ya ada mata-mata yang sengaja nyari gitu. Ini mau dipanggil kan itu ya, bisa jadi manggilnya pakai lisan, bisa jadi pakai kode, pakai apapun dipanggil, itu nolak gitu. Padahal ini solehah, cantik, zata bahjatin wa mansabin wa kamal, memiliki keindahan, kekayaan, solehah. Saya takut sama Allah, bukan muhrimnya kan itu. Itu masya Allah, itu yang akan mendapat naungan Allah kan itu. Yang keenam adalah rajulun tasaddaqa biyaminiha fala ta'lam shimaliha, seorang yang tangan kanannya sedekah, tangan kirinya nggak tahu, tutupin gitu kan. Tangga nggak boleh lihat, kanan kiri nggak boleh lihat, pokoknya umpetin gitu kan. Ya, itu juga bagian yang mendapat naungan Allah. Kenapa? Kalau sengaja dipamerkan, yaitu yang dikatakan dia hilang pahalanya. Yang ketujuh adalah rajulun zakarallah fi lail fa fadat ainahu, seorang yang berzikir pada Allah di waktu yang sepi, tahajud gitu ya. Fa fadat ainahu, kemudian berlinang air matanya. Jadi apa? Saking takutnya azab Allah, saking mengharapkannya ridha Allah gitu ya. Jadi ketika zikir sendirian tengah malam itu ya nangis. Pernah tak? Begitu tuh, pernah kita sholat malam tahajud itu. Jadi ketika kita zikir, kita doa itu sampai nangis. Kenapa? Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, dan dijauhkan dari azab Allah. Takut akan azab Allah. Begitu kita baca ayat-ayat waktu sholatnya tentang azab as-sa'ir kan itu ya. Jadi kalau dibaca mamanya ayat tadi dibaca oleh para jali, fa amma man tagha
wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nangis ya harusnya, tapi udah bisa nangis kelamin Pak Mul. Tadi dibaca sama para jali, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Enggak ada yang nangis, jojong bae pada bae menang bae kabeh gitu. Padahal kalau kita betul-betul pahami, barang siapa yang melampaui batas, toh itu melampaui batas dalam urusan hal apapun duniawi, makan, tidur, urusan segala macam, melampaui batas, wa asarul hayatad dunya, dan mengedepankan urusan kehidupan dunia. Wa asarul hayatad dunya, mengedepankan, memprioritaskan urusan duniawi. Tarajalah ngajinya, tarajalah ini tilawahnya, apa ini dulu, duniawi didepankan, diprioritaskan. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Pakai inna, ya, pakai inna, maka sesungguhnya jahim itu sebagai tempat kembalinya. Harusnya hal itu merinding harusnya gitu kan. Jadi ketika tahajud sendirian itu dibaca fafadat ainahu, maka bercucur air matanya. Kenapa? Baca ayat itu kan itu. Takut ya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Baru wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal, apa terusin? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan azab Allah, takut akan azab Allah, ceritanya banyaklah, neraka sa'ir, neraka jahim, neraka jahanam, banyak ceritanya tentang azab Allah. Bahkan kalau udah kecemplung itu nggak bisa naik keluar gitu kan. Yukullama ulqiya fiha sami'ula syahwatahur, atau ulama aradu ayahruju mina wa'idu fiha, ketika main keluar begitu muncul lelepen lagi kan itu. Jadi begitu mendengar tentang itu, wa amma man khafa maqama rabbih, takut akan azab Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah hawa nafsu. Jangan diperturutkan terus kan itu, mencegah hawa nafsu kan itu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga tempat kembalinya kan itu. Baru ya menyelesaikan ayatnya terakhirnya begitu Bang Rajali. Mau gilingan siji, bergilingan wa amaman khofanya gitu. Jadi pas setelah fa innal jahima hiyal ma'wa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, kelewat satu ya, harusnya fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kok pas saja di maja wis kliwat kan. Al taqwa harus peragat itu. Oh, ada yang kelewat tuh kan. Ya lagi enggak apa kok fokus pas udah sampai apa ayyana mursaha fima anta min dzikraha, wis kliwat siji kan. Iya. Jadi ketika kita sholat malam sendirian itu ya fafadat ainahu, kita bercucur air mata. Kenapa? Sangat-sangat takut akan azab Allah, merasa banyak dosa ini kali itu. Jadi terus istighfarnya banyak sembari nangis. Kenapa? Takut akan azab Allah kan. Padahal peluang-peluang penghapus dosa itu banyak ya. Ayat ini tadi yang saya sampaikan tentang sedekah sir itu, fa wa khairul lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum, itu penghapus dosa. Tapi khawatir bukan masih nanomani, ini sudah dihapus datang lagi, ini dihapus datang lagi. Itulah manusia kan itu. Jadi diupayakan. Maka orang yang zikrullah di tengah malam, zikir pada Allah, tahajud, tilawah gitu kan, walaupun tahajudnya 2 rakaat tapi tilawahnya sambil dipahami, baca surat ini terus dipahami, itu sambil tilawah tuh bisa nangis. Kita menjadi makmum di Masjidil Haram, imamnya nangis ikut nangis gitu kan. Jadi makmum Masjidil Haram gitu kan.
melu nangis Pak Mul, tapi kremen nangis ya kan itu. Lama berhenti, terseduh-seduh, nggak lanjut juga, terus berhenti nangis nangis itu. Jadi nggak lanjut bacanya, masih nangis kan itu. Baru dilanjutin, nangis lagi kan itu. Makmumnya, imam kenapa sih nangis kan itu? Ya itu kan itu. Kita belum bisa ke sana, belum gitu kan, belum bisa gitu kan. Tapi merasakan ketika Imam Masjid Nabawi, Imam Masjidil Haram, kita merasakan itu. Jadi di situ berhenti, terseduh-seduh nangis, ya paling kita dengerin doangkan itu. Itu masya Allah. Fafadat ainau, jadi sampai berlinang air matanya. Air mata itu yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satunya adalah orang yang sedekah, tangan kanannya memberi, tangan kiri nggak melihat. Itu betul-betul menjaga sifat ikhlasnya, sehingga ya jangan orang lain, jangan diumumin. Tapi bolehkah sedekah itu secara terang-terangan? Boleh. Kenapa? Memberi contoh pada yang lain. Yang itu aja, yang orangnya sederhana, rajin sedekah, tiap subuh diumumin gitu kan ya. Jam segini nih udah rame para jali belah sana itu 20.000. Jazakumullah, semoga rezekinya semakin bertambah, semakin berkah, semoga urusnya dimudahkan, utangnya dilunaskan, semoga mendapat jodoh. Mulai ya tambah semangat kan itu. Rame sebelah ya, ya sambil sebelah itu masya Allah doanya gitu kan banyak, padahal disebut angkanya 20.000, tapi doanya urung-teng-teng terus. Selama belum ada yang baru lagi masih doain, nanti datang lagi yang baru lagi, menyusul lagi saudara doain mani terus itu. Akhirnya orang yang di rumah, waduh kita ketinggalan subuh ini nggak dapat doa gitu kan, langsung berangkat. Itu namanya sodako alania, sodako terang-terangan gitu kan. Jadi ternyata menarik orang lain, tertarik. Oh ya itu kita pagi ini nggak berdoa kan itu. Kadang-kadang memang ya perlu ya, di satu saat kita perlu sodako sir, sembunyi-sembunyi. Di saat kita bisa juga sodako secara alania gitu. Kenapa? Di sisi lain kita ngasih contoh, di sisi lain kita menjaga rahasia, menjaga ria supaya kita ikhlaskan itu. Kemudian juga menjaga perasaan si penerima. Jadi kalau ngasihnya terang-terangan, sini siapa kamu ini, kamu miskin ya, orang enak ngomongkan gitu. Yang merasa miskin silakan datang, wagamar gitu. Kalau yang belas miskin datang, apalagi kalau di data diumumin yang disebut namanya, mohon datang ke masjid untuk ngambil zakat fitrah, diumumin. Pertama rombongan fakir 1, 2, 3 sekian, yang kedua rombongan miskin, yang ketiga rombongan yang banyak utang. Wagah market, males market gitu. Tapi ada yang nggak dipanggil, marah ke panitia. Saya WhatsApp, kenapa? Saya tuh setiap tahun belum pernah saya dapat. Gitu. Harusnya kalau nggak dapat itu, Auji, alhamdulillah, berarti saya sudah termasuk orang-orang itu kan gitu ya. Nggak termasuk kan itu, alhamdulillah, berarti walaupun saya nggak punya, dan nggak punya, alhamdulillah, moga doakan itu. Protes datang, bapak mau tuh dipanggil miskin, ya jangan. Mau tuh dipanggil fakir, ya jangan. Berarti nggak usah protes kan itu. Kadang-kadang kita berbagi di depan harus sebut namanya gitu, giliran mau ngasih susah gitu kan. Makanya kalau saya ya ketika ada orang nanya proposal, Pak, proposal saya gimana, sudah sekian bulan belum ada jawaban. Oh iya Pak, tambah nikah kan cara itu nih. Oh Bapak Kiorilok sedekah, cek penting sedekah kan. Memang warganya tadi malam itu ada sekitar 5 rumah yang kerobohan pohon. Sore-sore itu angin itu daerah Suralaya 3 rumah, daerah belah sini nih itu juga korban pohon rumahnya gitu kan. Masuk data masuk gitu kan. Ustaz ini kapan dibantu, perlu proposal enggak? Oh iya lurah mah gampang ngomong bantu. Lurah yuk rilok sedekah, kalau enggak akan bisa. Iya. Jadi nanya lagi, ya Pak, malam-malam ke Merak mau ngecek
Tadi malam itu ke Merak itu macetnya dari berangkat jam 8 itu sampai 2 jam belum nyampe Merak. Macet Merak itu kan, dari kemarin udah macet Merak itu. Dari kemarin orang yang dari pelabuhan itu mau ke Jakarta lewatnya Bojonegara gitu, karena macet, gak ada perbaikan jalan. Jalan tadi malam itu 2 jam gak nyampe Merak. Cuman nganterin tupper stok yang sifatnya bisa dimakan besok pagi, kasih beras, kasih minyak, kasih telur, kasih indomie gitu kan, supaya besok pagi bisa sarapan gitu kan. Kalau rumah mau ya namanya malam-malam susah nganter material kan itu kan. Jadi besok pagi aja, malam ini kita nganterin yang untuk besok makan pagi aja. 3 rumah sampai tengah malam baru ketemu susah nyarinya, kalau kena banjir, terhalang pohon, terhalang macet kan itu. Jadi kadang-kadang begitu ada kejadian kebakaran rubuh itu ya langsung banyak yang masuk telepon, Pak Ustadz ini pohon rubuh di Pak rumah, satu pohon 2 rumah timbahnya gitu kan, lalu bikin rumahnya di bawah pohon gitu. Kenapa bikin rumah di bawah pohon gitu kan, gitu. Ya mana dulu pohon dulu apa rumah dulu kan itu. Ada orang yang di atas gunung di sana, di Gunung Batur 1, Gunung Batur 2 itu Mulung itu kan. Kalau kita kekurangan air, Pak Bu, kenapa nggak pindah aja ke bawah rumahnya? Kenapa bikin rumah di atas gitu? Bercandanya begitu kan itu. Ya kepengen sih punya rumah di bawah, teman bikinnya di mana kan itu. Sudah nyaman di atas nyaman, tapi kan berapa bulan nggak dapat air bersih, nggak bisa leluasa penggunaan air, kirim terus kan itu. Jadi kadang-kadang Pak Haji Hilman tuh sudah berapa kali ngirim air ke gunung gitu kan. Ada Pak Nur Siswanto, ibu-ibu jamaah di sini, ya kalau saya infokan butuh donasi air, oh, semangat ibu RW naik ke gunung sana gitu, lihat orang gunung berebut ngantri rebutan air. Lalu saya bercandanya, Bu, biar kebutuhan air terpenuhi terus, ibu pindah rumahnya di bawah. Iya sih Pak, cuman pindahnya di mana kan itu? Boleh di rumah Bapak? Nggak boleh, nggak muat rumah saya kan itu. Ya jadi saya tadi malam bercanda begitu. Makanya kalau bikin rumah jadi bawah pohon. Padahal pokoknya udah dari kapan itu kan rubuh kan itu. Yang namanya pohon itu kan banyak dahannya. Kalau pohon kelapa kan satu, ya lurus saja begitu kan, tapi lumayan nganjek gitu kan. Tapi kalau pohon itu banyak, kayak nyabang, rusaknya banyak kan itu. Yang jelas tadi malam nggak ketempatan itu kan. Bias tidur di masjid di mana tak gitu. Ini buat sarapan pagi, silakan ada beras, ada telur, ada minyak, ada mie. Bias kena kumpul sarapan, biasalah sampai sehari kan itu. Baik jamaah rahimakumullah. Jadi kita upayakan ada peningkatan dalam amal ibadah kita. Sedekah itu nggak perlu banyak, yang perlu ikhlas gitu. Jangan melihat kecilnya, mau dibikin malam, mau siang, mau pagi, mau kapanpun, mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, semuanya baik gitu. Semuanya baik. Yang nggak baik itu yang nggak mau sedekah. Jadi jangan melihat tanggung ngasih segini mah, ya nggak enakin aja, karena ya sedekah itu ya nggak harus banyak tapi ikhlasnya, supaya nanti bisa mencegah dari neraka separuh kurma itu, atau juga bisa jadi itu mengurangi dosa, nambah pahala. Jadi banyak peluang-peluang untuk kita memperbanyak amal soleh, mengurangi dosa dan nambah pahala. Kita hari ini alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.